Halo, Mbak Asna, selamat siang. Halo Mbak. Pada sesi ini kita akan melakukan diskusi terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Untuk yang pertama, nanti Mbak Asna silakan untuk memaparkan materi. Saya share screen di sini ya, Mbak. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi alur kegiatan pembelajaran yang saya praktekkan pada SMA 1 Surakarta uh, pada tanggal 20 Januari 2023. Untuk pertama, saya kemarin mengajar di kelas 2 yang memiliki jumlah peserta didik 36, di mana 5 peserta didik absen karena mengikuti Paskibaka. Kemudian elemen yang saya ajarkan adalah elemen membaca dan memirsa. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi informasi tersurat dan rinci dari teks ekspositori yang disajikan tentang grafiti. Kemudian untuk mode pembelajaran yaitu indoor, modelnya saya menggunakan genre-based approach terutama pada joint construction. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai alur kegiatan. Pertama adalah pembukaan. Kemarin saya menyapa peserta didik dan menanyakan kabarnya, lalu merecall apa yang telah mereka pelajari minggu lalu. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik yaitu why do you think that graffiti is art or vandalism? Kemudian untuk slide selanjutnya. Kemudian untuk inti dari kegiatannya, kemarin saya menanyakan dua video dengan narasumber dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu video dari artis grafiti dan satu lagi dari seorang jurnalis yang kontra dengan grafiti dan menganggap grafiti sebagai vandalisme. Kemudian saya mendiskusikan poin-poin argumen dengan peserta didik. Selanjutnya, membagi peserta didik dalam 6 kelompok beranggotakan 4-5. Kemudian memberikan teks berbeda dari graffiti as vandalism. Selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk membaca sekilas kedua teks tersebut, lalu memberikan dan menjelaskan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya, memberikan waktu sekitar 15 menit kepada telah mendiskusikan hasil kerja kelompok. Untuk slide selanjutnya, baiklah di sini adalah hasil salah satu hasil pekerjaan peserta didik. Yang pertama itu ada review, yang sebelahnya itu adalah leaderboardnya dari peserta didik kemarin. Yang di sini ini adalah lembar kerja, lembar kelompok terkecil antara 4 sampai 5 anak. Ya, menyasar pada informasi rinci adalah hasil pekerjaan anak-anak peserta didik. Seperti dapat dilihat di setiap lembar kerja tersebut mengisinya dengan baik. Selanjutnya, untuk penutup, saya menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari itu, lalu melakukan salah. Nah, kemarin itu ada beberapa perlu diperbaiki terutama dalam manajemen waktu karena kemarin tidak dapat menyelesaikan modul ajar dengan baik, tidak dapat
Untuk yang sudah dicapai, kemarin peserta didik telah dapat menyelesaikan vocabulary review dan juga dan sudah selesai targetnya. Um, untuk slide selanjutnya, Mbak Ila, terima kasih. Ini pembelajaran PPL yang saya kemarin praktekkan di Padang. Oh iya, terima kasih Mbak Ada untuk pertanyaan? pemaparannya. Kemarin kan saya juga observasi ya di kelas Mbak Hasna. Nah, untuk pertanyaan saya, apa sih kendala yang terbesar nih yang dihadapi Mbak Hasna ketika melakukan pembelajaran di kelas Mbak? Kalau ada pertama manajemen waktu, kemarin masih ada banyak ada beberapa yang memberikan, yaitu membuat summary. Selanjutnya itu adalah lebih ke manajemen dengan merupakan salah satu tantangan di mana bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa dan didik untuk dapat fokus ke dalam pembelajaran seperti itu. Oh ya, berarti terkait manajemen waktu dan juga manajemen kelas gitu ya Mbak ya? Karena memang semua, hampir kebanyakan guru juga Iya, susahnya di situ gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dan terakhir nih Mbak. Setelah mengetahui tantangan, terus apa yang perlu diperbaiki, lalu rencana tindak lanjut apa sih yang akan Mbak Hasna terapkan di pembelajaran selanjutnya menurut Mbak Hasna nanti? tindak lanjut utamanya adalah bagaimana merancang aja, mempertimbangkan waktu ya Pak. Jadi kira semua aktivitas dan modul aja saja dirancang dapat diterapkan dengan mengeraskan fokus gitu dengan apa yang saya dan paham dengan apa yang saya katakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, berarti tadi Apakah ya, ada suaranya bisa kedengaran? kalau tadi sempat hilang Mbak, berarti saya simpulkan ya, rencana tindak lanjut Mbak Hasna itu lebih ke merancang pembelajaran yang efektif gitu ya, yang bisa waktunya juga sesuai gitu ya, sesuai alokasi mereka begitu benar? Sekali. Oh ya, baik itu aja Mbak pertanyaan dari saya, boleh saya lanjutkan? Halo? Uh, apakah ada pertanyaan Kalau dari untuk presentasi dari pertanyaannya, saya? tadi udah cukup Mbak, karena memang ada sedikit kendala ya di Iya. jaringannya, nggak apa-apa. Mungkin saya lanjutkan dengan pemaparan materi selanjutnya aja ya, biar lebih simpel. Iya kan. Oke, kemudian saya akan menyampaikan nih Mbak refleksi pengajaran terbimbing, terutama di siklus 3 yang sudah saya lakukan. Untuk informasi umum terkait guru model itu saya sendiri,
Kemudian kemarin Mbak Asna juga masuk ya ke kelas saya, itu kelas 10 dengan fase E, untuk alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian untuk materi juga masih sama seperti pertemuan sebelumnya, exposition text dengan tema art. Elemen menulis mempresentasikan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini, siswa mampu menulis sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan aspek-aspek dalam kemampuan menulis seperti konten, organisasi penyusunan teks, tata bahasa, kosakata, dan teknik penulisan yang baik dan benar. Lalu untuk kegiatan pembelajaran, ada 3 tahapan ya. Untuk pendahuluan, biasa guru memberi salam, presensi, mengecek kesiapan. Kemudian guru mengulas kembali atau reviewing terkait materi yang sebelumnya. Kemudian guru sampaikan pertanyaan pemantik, 2 sampai 3 pertanyaan. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu guru menampilkan sebuah gambar yang mana juga termasuk ke pemantik ya, gambarnya seperti ini. Lalu mereka saling berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya terkait gambar yang disampaikan. Kemudian setelah gambar ada video. Video juga menunjuk langsung ke eksposisi. Lalu guru menjelaskan materi exposition text dengan media PowerPoint. Kemudian peserta didik secara individu memilih topik yang akan diulas lebih mendalam. Lalu masing-masing peserta didik membuat kerangka penulisan. Lalu dari kerangka itu disusunlah sebuah teks eksposisi. Lalu untuk penutup, peserta didik mengisi refleksi secara tertulis, dan guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari dari awal. Nah, ini untuk Padlet-nya, bisa dilihat di sini. Ada topik yang spesifik yang mereka nanti akan kembangkan menjadi sebuah teks. Untuk refleksinya, pemantiknya seperti ini. Untuk hasilnya, ada 20 anak yang merasa excited enough, ada yang extremely excited, dan ada yang do not excited. Untuk alasannya ada beberapa. Extremely excited karena sangat menyukai topik yang dibahas. Kemudian peserta didik merasa penyampaian topik mudah dipahami dan menyenangkan. Untuk excited enough rata-rata sama, pembelajaran menyenangkan dan mudah dipahami. Peserta didik merasa senang karena besok adalah hari libur. Ya. Kemudian yang do not excited, peserta didik merasa tidak enak badan, ada yang mengantuk dan juga ingin bermain game. Kemudian saya rangkum beberapa kompetensi yang sudah dicapai peserta didik. Yang pertama, peserta didik sudah dapat menerapkan materi penjelasan dari guru ke dalam sebuah kerangka penulisan. Jadi sudah dapat membuat kerangka dan teks secara sederhana. Lalu menggunakan tanda baca sudah baik. Misalnya ada nama orang diawali dengan huruf kapital, nama tempat gitu. Terdapat beberapa topik yang dipilih peserta didik yang kurang sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu kesenian atau art. Kadang melenceng kejauhan gitu. Terus yang terakhir, terdapat beberapa teks yang kurang sesuai dengan genre teks eksposisi. Misalnya, music and how it affects your life, itu kan tidak masuk ke eksposisi ya, lebih ke explanation gitu. Lalu saya merangkum juga hal-hal yang sudah berjalan baik, yaitu pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. Sudah ada antisipasi dalam kendala teknis yang dihadapi. Contohnya kan kemarin ada kendala speaker, itu untungnya saya bawa gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih prepare ya terkait hal-hal teknis seperti itu. Kemudian anak-anak sudah dapat mulai berkomunikasi dengan baik dibanding pertemuan sebelumnya. Lalu untuk yang terakhir, semua kegiatan dalam rancangan pembelajaran sudah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, hal-hal yang perlu diperbaiki, masih ada beberapa anak yang mengantuk karena mungkin merasa bosan atau kurang menyenangkan. Kemudian, kegiatan dalam pembelajaran siklus 3 kurang variatif, terutama di bagian ice breaking. Nah, saya tekankan pada penulisan itu, Mbak. Jadi mungkin terkesan bosan gitu ya. Untuk yang terakhir, karakteristik kelas tergolong diam, maka sedikit kesulitan dalam menggerakkan peserta didik menyampaikan ide dan pendapatnya. Gitu. Itu adalah beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran yang saya lakukan. Ada pertanyaan dari Mbak Hasna? Terima kasih atas presentasinya. Pertanyaan dari saya, apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang Mbak Carol lakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik mungkin dibandingkan dengan PPL sebelumnya, dalam siklus sebelumnya? Oh iya,
dalam siklus sebelumnya ya. Di sini saya ini Mbak belajar terkait siklus kedua, pertama dan kedua ya. Karena kan ada beberapa anak yang merasa bahwa pembelajarannya kok gitu-gitu aja, kurang variatif. Terus waktu itu pembelajarannya kan prosedur, terus ada yang mengatakan bahwa prosedur itu kan sudah dari SMP dipelajari nih, kayak gitu-gitu. Nah, ini saya mencoba untuk lebih memperdalam lagi terkait konsep eksposisi. Jadi saya buat agar mereka dapat menemukan definisi sendiri apa itu eksposisi. Jadi nanti mereka tahu karena berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri, gitu Mbak. Jadi tentu ada penyesuaian terkait karakter mereka yang menurut saya sedikit lebih tinggi daripada eh, apa ya kalau dikelompokkan mungkin ke level intermediate kali ya di tengah-tengah gitu. Jadi materi pun saya sesuaikan termasuk mengcover gaya belajar mereka yang beberapa ada yang auditori, ada yang visual gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan yang Mbak Carol hadapi dalam PPL kemarin untuk pembelajaran siklus 3 ini? Kalau untuk tantangan banyak ya sebenarnya, Mbak. Terutama kan karena kita kan baru mengenal anak-anak itu ya. Jadi anak-anak yang baru kita masih menebak-nebak nih karakter mereka kayak gimana ya, terus kemampuan mereka gimana. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi saya sendiri bahwa bagaimana cara untuk istilahnya mengelola mereka sendiri ya. Kayak tadi Mbak Asna kan menyampaikan manajemen waktu, manajemen kelas, itu juga jadi tantangan buat saya sih gitu. Terutama di bagian mengelola anak-anaknya ini sebenarnya karakternya gimana kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau untuk tindak lanjutnya dari apa yang sudah dihadapi dari pembelajaran siklus 3 ini dan tantangan-tantangan yang ada, apakah tindak lanjut yang Mbak Carol akan lakukan? Oh ya, kalau untuk tindak lanjut pasti berkaca dari pengalaman yang kemarin-kemarin ya. Kalau untuk kemarin kan kalau membuat materi ya wis penting buat gitu. Kalau nanti untuk selanjutnya saya akan lebih melakukan analisa dulu terkait kemampuan mereka, mungkin analisa dokumen ya, karena yang lebih memungkinkan. Jadi melihat nilai-nilai mereka, yang pencapaian yang terakhir, bagaimana karakter mereka. Mungkin saya akan lebih berkonsultasi dengan guru pelajaran yang sebelumnya, atau mungkin wali kelasnya juga. Jadi lebih tahu informasi terkait mereka gitu. Itu aja sih. Sampai situ saja pertanyaannya dari saya, sudah sangat menjawab dan membantu. Terima kasih. Oh ya, baik kalau begitu terima kasih banyak Mbak untuk diskusi hari ini ya. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi nih terkait pembelajaran yang kita laksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ya.